Oke, baik. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebetulnya terbentuk suatu kristal gitu. Nah, jadi suatu proses pembentukan kristal kita namakan kristalisasi itu terbentuk melalui beberapa tahapan ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Kita lihat dari suatu molekul yang tunggal yang paling kiri itu ya. Nah, ketika kita eh, apa namanya, pada suatu ketika ya, ketika kita kurangi kelarutannya pada pelarut tertentu atau kita buat dia menjadi uh, perlahan ke dalam bentuk solid ya, maka secara natural, secara alami itu molekul tersebut yang tadinya tunggal atau di sini maksudnya atom ya, bisa atom, bisa molekul, itu akan membentuk suatu agregat sesuai dengan konformasi yang dikehendaki oleh uh, molekul tersebut, behavior atau apa namanya, sifatnya seperti apa gitu ya. Normalnya dia akan membentuk yang seperti apa agregasinya gitu. Lalu kemudian dari agregat yang itu kemudian akan semakin membesar dan meluas gitu ya, membentuk konformasi yang lebih besar. Kita sebut dengan konformasi dasar penyusun kristal, yaitu kristal nukleus ini ya. Kemudian kan masih banyak nih molekul-molekul yang tersebar di tempat lain ya, maka terus seiring berjalannya waktu molekul-molekul ini akan attracted to nukleus ini ya, membentuk suatu konformasi yang suatu konformasi yang makin besar gitu ya, sehingga terbentuklah suatu kristal. Itu. Jadi nukleus itu kan terus tumbuh membesar gitu ya. Nah, proses dari kiri ke kanan, dari molekul tunggal menjadi bentuk kristal itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kristal ini kita bentuk. Artinya perubahan suhu dari apa namanya, dari kecil ke besar ya, T temperatur, juga dari pemaksaan dia dari apa, fase yang liquid ya menjadi solid gitu gini ya. Seberapa cepat, nah itu sangat berpengaruh terhadap kualitas kristalnya. Nah, bagaimana terbentuk suatu kristal ya, kita sudah pernah membahas bahwa nanti teman-teman lihat di mata kuliah yang dulu sempat saya berikan ya sebelum apa namanya, sebelum UTS, mata kuliah ini saya cuma ngisi sekali sebelum UTS ya. Nah, kelarutan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah, kalau teman-teman masih ingat, temperatur. Bahwa ketika kita naikkan temperatur, ya, maka konsentrasi yang dapat ditampung oleh suatu solvent itu akan semakin tinggi, terlihat dari grafiknya, ya, terus meningkat. Nah, ketika temperatur diturunkan juga, grafiknya akan ke bawah, seperti ini. Ya, jadi kita memiliki suatu grafik kelarutan suatu bahan, ya, kita sebut saja bahan A di dalam suatu pelarut B, ya, A dalam B. Nah, ini grafik kelarutan A, ya, pada kadar konsentrasi sekian, ya, dan sekian. Ini merupakan konsentrasi di mana pada T yang tinggi dia konsentrasinya bisa tinggi. Yang bawah ya, maaf, yang ini. Nah, kayak gini ya. Sedangkan ketika kita berikan konsentrasi ya yang di atas kemampuan solvent tersebut untuk menerima apa A ini, maka akan tidak larut atau terbentuk kristal gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika kita berikan A ini dalam keadaan solvent tersebut panas atau berada pada T di sini, ya, kita kasih A, set gitu kita masukkan sampai di titik konsentrasi maksimal yang dapat ditampung oleh suatu solvent. Kemudian secara perlahan kita turunkan terus hingga ke keadaan dasar. Artinya terdapat sekian A yang harusnya tidak larut
gitu kan. Kayak gini kan. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses pengkristalan karena atau presipitasi di sini ya. Artinya zat A ini yang tadinya larut, kemudian solvent itu menjadi tidak bisa melarutkan, sehingga terbentuklah A ini menjadi padatan. Nah, inilah yang nanti kita dapatkan sebagai kristal. Ini ya. Nah, perubahan temperatur dari kanan ke kiri inilah yang berpengaruh terhadap kualitas kristal juga. Kalau kita secara cepat kita rubah konsentrasinya, maka kristal yang terbentuk juga tidak akan teratur gitu ya. Dan kalau lambat maka kristal yang terbentuk akan baik. Tuh. Nah, satu lagi yang perlu kita lihat adalah adanya satu metastabil zone ya, bahwa untuk memastikan bahwa terjadi satu kristalisasi ya, maka ada satu zona di mana di sini masih ada buffer lah, range di mana suatu A ini akan mengkristal atau tidak, atau memadat atau tidak ya, di sini. Ini ya, maka di sinilah zona yang metastabil gitu ya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan kristal yang kita inginkan, maka teman-teman masukkan A ini sesuai kadar, bukan pada kurva yang bawah ya, jangan yang ini ya, karena ini kurva dasar dari senyawa tersebut, akan tetapi kita gunakan kurva yang lebih tinggi lagi konsentrasinya, yaitu di yang ini. Nah, yang ini ya, kayak gini. Nah, pengukurannya seperti apa? Nah, ini orang fisika yang tahu basicnya gitu. Kita hanya kita ambil yang konsentrasi ini gitu ya, grafiknya. Oke, jadi konsepnya adalah penampungan dari si solvent ini akan menurun sehingga menyebabkan si A ini menjadi padat, gitu ya, membentuk suatu kristal. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, kristal yang terbentuk ya secara umum di alam itu ada banyak, gitu ya. Nah, para ahli membagi menjadi 7 macam atau 7 jenis berdasarkan struktur 3 dimensinya, gitu ya. Dari sumbu X, Y, Z, dan juga ada keberadaan sumbu lainnya juga, yaitu adanya sumbu W di sini, gitu ya. Yaitu khusus yang heksagonal ini. Nah, ada yang isometrik, yaitu X, Y, Z ini X, Y, Z itu equal atau sama, panjangnya gini-gini ya, gitu. Terus yang tetragonal, ortotopik, heksagonal, dan lain-lain itu ya berdasarkan aksisnya. Ada yang X, Y-nya sama, terus Y-nya beda, atau X, Y, Z-nya, X, Y-nya sama, Z-nya beda, atau X, Y, Z-nya semuanya berbeda. Itu pembagian menurut ini X, Y, Z-nya ini ya. Nah, sumbunya. Nah, hal ini mempengaruhi bentuk yang terjadi oleh kristal tersebut. Ya. Oke, jadi tetapi kita nggak bahas terlalu dalam ini cuma contoh pembagian dari kristal itu ya. Kita nggak akan terlalu membahas. Nah, ini juga beberapa contoh dari bentuk-bentuk yang tadi ya, dari kubik, tetragonal ya, berdasarkan sumbunya. Ini sedikit contoh-contoh kristalnya ya, kayak gini. Terus yang tetragonal itu seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini sebagai contoh dari kristal yang ada ya, ada fluorid, ada skelit, ada vanadinit ya, kubik, tetragonal, dan heksagonal ya, terlihat perbedaan di situ. Nah, mereka para ahli yang membaginya ke seperti ini ya. Kalau teman-teman masih bingung mengenai hal ini, saya akan setelkan videonya. Sebentar, saya setelkan videonya. Oke, jadi terlihat ya, dari satu molekul yang contohnya PBS ini ya, nanti akan membentuk kristal. Bagaimanakah prosesnya? Kita lihat videonya ya. Ya, mereka membentuk suatu konformasi seperti ini, kemudian akan terus terbentuk berulang-ulang secara teratur konformasinya.
Nah, seperti itu ya. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuknya suatu kristal. Ini juga sama, bentuk kristal lain yang tersusun atas konformasi yang berbeda. Nah, kayak gini ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke, baik. Jadi ini ya, tadi sudah mudeng dari videonya ya, pembentukannya tuh tahapannya seperti tadi. Satu, terus kemudian bergabung, kemudian terus makin besar hingga membentuk suatu kristal. Nanti di video sudah ada. Kalau kurang jelas nanti juga saya sertakan videonya ya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di videonya atau link video yang bisa teman-teman lihat agar lebih enak. Oke ya. Oke, lalu kenapa kita mempelajari satu kristal ya? Sebetulnya ada manfaatnya di bidang farmasi ya. Nah, manfaat ini nanti kita bahas di video yang ketiga.